Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nah, untuk memulai materi ini saya ingin membacakan dari Misra RB mengenai apa itu pembangunan wilayah tahun 82. Dia menjelaskan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya mendorong perkembangan wilayah melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Nah, jadi dari tahun 82 itu juga menjelaskan bahwa untuk mengembangkan sebuah wilayah, kita harus melakukan pendekatan atau analisa secara komprehensif. Di mana arti dari komprehensif ini artinya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya bicara kondisi fisiknya saja, tidak bicara masalah lerengnya, batuannya, tanahnya saja, tetapi juga bagaimana kondisi ekonomi yang ada saat ini ketika kita mengembangkan wilayah itu, dan bagaimana kondisi sosial, yaitu masyarakat yang ada di sana, pendidikannya, kesehatannya, kebijakannya, hukumnya, budayanya, dan seterusnya. Sehingga seperti yang materi-materi sebelumnya yang menunjukkan bahwa merencanakan wilayah artinya adalah membuat wilayah itu menjadi lebih baik daripada saat ini di masa depan. Nah, seperti ini kalau bisa digambarkan. Dari masa lalu sampai saat ini kondisi seperti ini, diasumsi seperti ini. Maka ketika ada perencanaan, diharapkan perkembangannya itu adalah naik. Oke, bukan sama seperti yang ini. Jadi sama saja tidak perubahan, tetapi dengan adanya perencanaan harus ada perkembangan yang signifikan. Oke, sangat signifikan. Sehingga dengan begitu, maka wilayah itu akan menjadi lebih baik daripada kondisi yang saat ini ada. Oke. Nah, lebih baik itu bukan hanya dari sektor ekonomi saja, tetapi dari keseluruhan sektor. Oke, karena proses perencanaan ini terkait dengan yang namanya perencanaan komprehensif, menyeluruh. Direncanakan dengan data-data yang menyeluruh, dari data-data fisik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, kelembagaan, dan lain-lain, maka perencanaannya pun juga untuk menghasilkan dampak yang menyeluruh, bukan hanya satu sektor. Itulah sebuah perencanaan wilayah. Makanya di sini bagaimana upayanya? Pertama, merekayasa agar terjadi perkembangan wilayah. Kemudian dengan adanya penataan ruang, rekayasa itu artinya adalah membuat sesuatu yang awal tidak ada menjadi ada. Misalnya melakukan pembangunan. Membuat jalan baru, membuat tol baru, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kebijakan sektor pendidikan dan itu sosialnya. Kemudian yang terakhir ada action program. Programnya apa? Kegiatannya apa? Misalnya kalau saat ini misalnya ada pembangunan, ada pembangunan, ada bansos. Selain ada bansos misalnya ada penyuluhan. Nah, misalkan seperti itu, ada pengukuran tanah, pengukuran jalan, sertifikasi tanah, dan seterusnya. Itu disebut ini yang upaya-upaya itu digunakan untuk perencanaan wilayah itu agar wilayah itu dapat berkembang lebih baik daripada yang ada di masa lalu dan saat ini. Oke, itulah konsep dari pengembangan wilayah. Nah, ini tadi spatial planning ini sebenarnya tidak hanya ini ya, ini ada banyak lagi yang masuk dari sini. Jadi dalam memikirkan spatial planning kita memikirkan banyak hal, bukan hanya satu hal. Ya, itulah konsep perencanaan. Jadi tidak hanya satu saja yang dipikirkan, bukan hanya ekonomi saja yang dipikirkan, bukan hanya kondisi lingkungan saja, climate change atau energi, tetapi juga semua hal dipikirkan, kemudian direncanakan untuk tujuan yang lebih baik dari wilayah itu. Ya, pengembangan wilayah yang tadi. Jadi tidak hanya, ingat sekali lagi, kalau kalian ingin menjadi seorang ahli perencana, maka kalian tidak hanya berpikir ego sektoral saja, bukan hanya ingin ekonomi saja, bukan hanya golongan kalian saja yang berkuasa kemudian paling merasakan dampaknya, bukan, atau lingkungan saja yang kemudian harus dipertahankan, atau lingkungan saja yang menjadi rusak, bukan, tetapi semuanya menjadi lebih optimal. Ya, kalau ekologis atau lingkungannya ini bagaimana pemanfaatan optimal, mitigasi bencana, konservasi, rumah ramah lingkungan, sosial budaya, bagaimana kesejahteraan, pemerataan, kemudian bagaimana hukum-hukumnya bisa mengatur semua itu menjadi lebih baik, politiknya bagaimana politik masyarakatnya, dan lain-lain.
Sehingga pembangunan itu untuk memenuhi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kehidupannya. Jadi perencanaan itu untuk masa depan yang lebih baik tanpa mengorbankan sektor apapun. Sehingga generasi yang akan mendatang tetap terpenuhi kebutuhannya. Oke, jadi pola pikir kita untuk ke depan, untuk anak cucu kita. Jangan hanya berpikir, yang penting sekarang saya kaya, besok anak cucu saya mau miskin, mau enggak, urusan dewe. Bukan. Tapi bagaimana perencanaan itu mengembangkan wilayah itu saat ini tetap terjaga, tetap terjamin kehidupannya menjadi lebih baik di masa depan. Anak cucu kita pun tetap terjaga, terjamin kehidupannya. Itulah perencanaan. Dan ini juga, ingat, sesuai dengan di dalam ajaran agama Islam, agama kita menjelaskan bahwa kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Kita tidak boleh merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Dan kita juga berpikir diajarkan untuk bagaimana memanfaatkan, menjaga bumi ini gitu. Dan kita juga berpikir bagaimana kita dapat membuat yang namanya amal jariah. Ingat, amal jariah, amal yang tidak terputus-putus. Nah, ketika kita melakukan perencanaan yang dimana kita memikirkan masa depan, maka kita sudah membuat sebuah amal jariah di situ. Kalau ternyata perencanaan kita itu tetap bertahan, di masa depan anak cucu kita dapat bahagia, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, ini contoh tata ruang ya. Tata ruang itu bagaimana mengatur pola-pola zona-zona. Ada untuk pemukiman, sini ada industri, ada pertanian, ada tambak, ada wisata, ada tambang, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan perencanaan wilayah. Nah, di sini yang mengatur tata ruang darat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Sedangkan yang mengatur wilayah pesisir hingga laut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Oke, nah ini. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Analisis pengembangan wilayah yang komprehensif menggunakan data spasial. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan wilayah, kita butuh data. Ingat, datanya bukan data tabuler, bukan data tabel-tabel, tapi data-data spasial. Nah, data-data spasial seperti apa saja? Ya sudah pasti, karena tadi secara komprehensif ya berarti abiotik secara lingkungan, penggunaan lahan ini lingkungan juga, tata ruang wilayah, aspek sosial ekonomi, kebijakan pemerintah. Semuanya dibuat secara spasial. Data komisi tempat, datanya data tabular ya dibuat spasial. Bisa nggak dibuat spasial? Nah, semua data itu bisa dibuat spasial. Selama kita bisa mengubahnya menjadi data spasial. Karena semua data itu pasti punya nilai titik lokasinya. Jadi misalnya data kesehatan, ada data spasialnya. Misalnya data kebijakan, Pak, kebijakan bisa dibuat spasialnya. Berarti ada kebijakan-kebijakan, nanti kita baca kebijakan-kebijakannya. Apa kebijakannya? Kalau ada pembangunan, berarti pembangunan ada di daerah mana? Nah, yang ada di daerah mana itu, rencana pembangunan itu menjadi data spasial dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, data spasialnya itu ya pasti dari mulai data yang bersifat umum hingga detail. Data umum, data detail. Nah, ini kalau sudah semester 5 semester 7 berarti sudah memahami ada skala. Semakin detail skala, maka semakin detail kenampakan atau informasi yang ditampilkan. Semakin general, maka datanya semakin umum, semakin tidak detail atau tidak menyeluruh datanya. Datanya secara tanpa kutip lebih abstrak karena tidak detail. Nah, bentuk data spasial berupa peta digital dan peta ruang memiliki karakteristik yang berbeda, di mana jenis dan ruang lingkup data sangat menentukan. Nah, jadi ketika tata ruang, kemarin kita bicara ada tata ruang nasional hingga tata ruang tingkat desa. Semakin skalanya semakin kecil, dalam semakin kecil, skalanya semakin kecil, maka kenampakannya semakin general. Skala semakin kecil berarti skalanya semakin general. Berarti itu levelnya nasional. Karena levelnya nasional, karena general, maka data-data spasial data-data general, bukan data-data yang detail, yang spesifik. Nah, sebaliknya ketika kita membuat peta rencana untuk tingkat desa, karena desa itu sudah semakin spesifik, semakin detail. Karena desa semakin detail, maka data petanya, data spasialnya harus data-data yang detail. Jadi harus lebih detail. Misalnya penggunaan lahannya ya sudah berarti per parcel, per petak-petak tanah ini punya siapa, tanah ini punya siapa.
Jadi rumah ini punya siapa, rumah ini punya siapa. Nah kalau desa sudah sampai seperti itu. Kalau nasional ya tidak mungkin detail. Kalau sampai walaupun datanya yang kita pakai data detail, tapi karena kita membuat rencana tata ruang nasional, ya peta yang kita tampilkan satu Indonesia. Jadi yang detail itu rumah kalian itu, rumahnya misalnya rumahnya Pak Anggoro. Kalau di desa itu ya kelihatan, oh rumah Pak Anggoro ada di mana. Tapi kalau udah levelnya udah masuk kecamatan, udah masuk kabupaten, apalagi nasional, ya sudah tidak akan terlihat di mana rumahnya Pak Anggoro. Jadi data-data spasial itu bervariasi kedetailannya dari yang sangat detail hingga sangat umum. Nah itu fungsinya itu apa? Karena tata ruang itu juga ada yang dari yang sangat umum hingga yang detail. Umum itu nasional hingga sampai yang detail itu di tingkat desa. Maka penggunaan petanya, sumber datanya pun berbeda. Detail punya data detail, kalau yang general menggunakan data general. Jangan terbalik, oke? Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau kalian membuat penelitian, skripsi tentang apapun menggunakan data-data spasial, maka harus dilihat kalian membuat analisis dengan skala apa. Kalau salah kecamatan ya berarti harus data detail. Jangan menggunakan data yang umum. Begitu sebaliknya, kalau kalian untuk general, Pak, boleh nggak saya pakai data detail? Boleh. Nah, sebaliknya, kalau kalian pakai general, kalian bikin nasional pakai data detail, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kalian membuat analisis detail tapi menggunakan data yang general. Oke, itu yang tidak boleh. Karena kalau detail menjadi general bisa. Yang namanya generalisasi. Nah, itu kalau yang lupa silahkan dibaca lagi materi di pengendalian jauhnya, ya. PJ dasarnya. Nah, cuman permasalahannya adalah belum ada format data skala peta dasar yang baku. Nah, ini menjadi permasalahan terbesar saat ini. Sampai saat ini setahu saya penyusunan peta dasar itu masih terus dilakukan. BIG, Badan Informasi Geospasial, sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Saat ini setiap kementerian, setiap daerah itu mempunyai peta sendiri-sendiri. Yang dimana peta-peta itu ada yang tidak sinkron satu sama lain. Batasnya itu tidak sama antara satu sama lain, atau peruntukannya itu berbeda antara satu sama lain. Sehingga wajar, contohnya saja ada hutan-hutan di Kalimantan itu di Kementerian Kehutanan misalnya untuk kawasan lindung, tapi untuk kementerian lain bisa boleh dijadikan tambang. Oke, atau sebaliknya, untuk Kementerian Pertambangan daerah itu nggak boleh untuk tambang. Tapi di Kementerian Kehutanan boleh untuk sebagai hutan rakyat, boleh dimanfaatkan dan seterusnya. Atau berbeda dengan Kementerian Pertanian. Nah, itu berbeda-beda. Nah, jadi format data utamanya itu database utama yang menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang di Indonesia secara nasional, provinsi hingga tingkat paling detail itu belum ada format yang baku, ya. Jadi tergantung nanti kalau kalian bikin peta, mungkin kalian ketika kalian bekerja nanti atau untuk skripsi, kalau kalian dapat data dari instansi yang berbeda, bisa jadi kalian akan mendapatkan batas administrasi yang berbeda atau peruntukan yang berbeda untuk satu tempat yang sama. Itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian data spasial yang akurat menjadi kebutuhan strategis untuk kepentingan jangka panjang. Nah, ini permasalahannya adalah yang kedua adalah belum ada format yang baku, dan data spasial yang akurat itu belum ada di Indonesia. Kalau ada pun itu hanya di beberapa daerah saja, belum di seluruh wilayah. Nah, sehingga padahal kebutuhan strategis kan untuk jangka panjang itu butuh yang detail-detail itu. Sehingga kita bisa merencanakan secara menyeluruh wilayah mana yang boleh, wilayah mana yang tidak boleh, wilayah mana yang bisa berubah, wilayah mana yang tidak bisa berubah. Nah, itu jadi permasalahan kita tentang untuk data-data spasial ini adalah formatnya yang belum baku dan data yang akurat itu belum tersedia. Di sini ada sebuah narasi ini bahwa penyusunan peta skala 1.250 atau 1.5000 dilakukan dengan anggapan peta sudah tersedia dan tidak disediakan alokasi biaya untuk pembuatan peta tersebut. Dampaknya adalah ini. Jadi asumsinya peta 250 sampai 5000 itu saat ini itu sudah ada. Oke. Jadi tidak disediakan alokasi. Jadi dalam merencanakan tata ruang, asumsinya data spasialnya itu sudah ada. Padahal kenyataannya ada beberapa daerah yang belum punya data tersebut, apalagi untuknya khusus untuk tata ruang detail. Nah, sehingga dalam pembuatan tata ruang itu tidak disediakan alokasi untuk pembuatan peta. Nah, mungkin ada datanya, tapi apakah sudah update? Nah, itu jadi PR juga. Karena kondisi itu, makanya banyak peta dan informasi yang digunakan itu sudah kadaluarsa.
penggunaan lahan untuk wilayah Kota Solo. Ternyata peta penggunaan lahan masih menggunakan data tahun 2014. Padahal sekarang tahun 2020 sudah banyak sekali pembangunan yang di Kota Solo. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian yang perlu dipikirkan. Ya, kenapa hal ini juga mengapa bisa seperti ini? Karena tadi di permasalahan tadi tidak ada format baku dan data detailnya itu tidak ada. Dan satu lagi, updatingnya itu sangat kurang. Karena updatingnya sangat kurang, nah itu jadi update itu tidak reguler. Jadi kalian bisa saja mendapatkan peta-peta yang jangka waktu lama. Padahal kalau di kota, misalnya contohnya untuk penggunaan lahan kota, itu seharusnya setiap tahun selalu diupdate. Karena kota itu selalu berubah, selalu berbeda-beda kondisinya. Oke, kalau misalnya di desa, nah, di daerah-daerah yang belum berkembang, misalnya di Sumatera, Kalimantan, di luar Jawa lah yang masih belum, atau di Jawa yang daerah-daerah yang belum berkembang, itu bisa jadi peta penggunaannya berbeda, sama di misalnya 5 tahun terakhir tetap sama, 10 tahun terakhir tetap sama. Oke, tapi walaupun seperti itu seharusnya setiap data itu harus ada update. Oke, nah itu yang menjadi permasalahan. Nah, karena informasi sudah kadaluarsa, nah dampaknya apa? Ya tata ruangnya jadi tidak relevan. Tata ruangnya jadi tidak bisa menghasilkan dampak yang optimal bagi wilayah itu untuk dapat dikembangkan. Ya, nah itu. Kemudian informasi lokasi dan data fisik lebih diutamakan, bukan kepastian koordinat. Sedangkan dalam beberapa hal ada infrastruktur milik kepastian lokasi harus diceritakan dengan ketepatan koordinat. Nah, ini. Jadi lokasi peta-peta itu kadang pakai batas fisik, batas jalan, batas batas sungai, batas dari perbukitan, pegunungan dan lain-lain. Padahal masih ada beberapa hal yang perlu lebih tepat koordinatnya. Infrastruktur manajemennya itu harus lebih tepat. Misalnya penempatan titik-titik spot itu ada di mana, perlu ada di mana lokasinya. Misalnya lokasi-lokasi untuk titik-titik gempa, monitoring gempa untuk kebencanaan. Oke, nah itu kadang untuk infrastruktur. Kenapa juga harus detail juga? Karena untuk bisa melihat berarti di daerah-daerah mana saja nih yang untuk pembangunan jalannya, pembangunan gedungnya itu yang perlu memperhatikan permasalahan gempa dan seterusnya. Jadi ketepatan koordinat itu menjadi sangat penting. Jadi seharusnya koordinatnya itu jalan, misalnya titik-titik tapal batas Indonesia itu perlu harus tepat koordinatnya. Jadi jangan bergeser, jangan berpindah atau salah lokasi, ya, karena akan dampaknya akan besar. Kalau batas negara berarti kedaulatan negara akan terpengaruh. Nah, tadi data-data yang tadi itu sebenarnya bisa diakomodir dengan sistem pengendalian jauh. Nah, ya, data-data spasial tadi itu yang kekurangan datanya, yang tidak detail datanya, yang yang tidak updating, itu bisa diakomodir oleh penginderaan jauh. Kenapa? Karena penginderaan jauh itu punya resolusi spasial dan resolusi temporal. Resolusi spasial itu berkaitan dengan kedetailan data. Oke, ketika resolusi spasial semakin detail, maka datanya semakin detail. Oke, nah jadi resolusi spasial itu ada yang sampai 10 meter, 5 meter. Oke, jadi lebih detail. Bisa sehingga untuk pemetaan kota ya bisa punya petanya, punya datanya. Kayak spot, QuickBird, Iconos itu kan detail. Seperti foto udara. Nah, itu. Nah, lain itu punya dynamic resolusi temporal. Nah, jadi kalau untuk updating ada datanya, updating setiap tahun ada. Tinggal bagaimana wilayah itu mempunyai ahli-ahli yang mampu mendefinisikan, mampu menjelaskan informasi apa dari penginderaan jauh tersebut. Ini dari skala yang resolusi 15 meter, 10 meter, 5 meter sampai 2,5 meter. Jadi semakin di lokasi yang sama, semakin lama semakin detail. Ini fungsinya. Oke, makin banyak lagi citra-citra lain yang lebih detail-detail lagi. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Nah, cuma permasalahan sekarang, bagaimana kalian bisa mengetahui ini apa, ini hijau, ini apa, merah ini apa, putih ini apa. Oke, ya. Ini siapa yang bisa? Itulah fungsinya kalian di geografi, salah satunya untuk updating data. Nah, oke.
sudah dapat foto kayak gini, citra spot ini, setelah itu ya kalian harus menjelaskan ini apa. Oh, ini ternyata pabrik, ini kawasan pabrik, ini permukiman, ini misalnya apa, dermaga dan lain-lain. Oke, nah itulah kalian fungsinya belajar penginderaan jauh ya, di geografi. Fungsinya untuk ini. Jadi ketika kalian, Pak saya kan tidak bisa masuk perencanaan, oke, kalian tidak bisa menjadi tim perencanaan, tapi kalian bisa menjadi tim yang memberikan data-datanya. Datanya apa ya, ini kalian download citranya. Setelah download, kalian informasinya apa yang di dalam ini, itu fungsinya. Oke. Nah ini itu data dasarnya up to date dengan penginderaan jauh. Oke, data penginderaan berbagai jenis tingkat yang tadi saya bilang. Jadi bahkan sampai real time-nya itu ada. Nah, ini. Oke. Nah, bahkan ada yang sampai per jam. Satelit cuaca itu per jam cuacanya. Jadi BMKG itu sebenarnya bisa sangat, bukan seharusnya, memang saat ini sangat cepat sekali memberi informasi. Oh, jam segini akan hujan, prediksinya nanti siang akan hujan. Kenapa? Karena punya data satelit itu update-nya tiap jam. Nah, ini kalau satelit sumber daya alam update-nya per hari. Kalau foto udara per tahun. Nah, itu jadi ada yang per tahun, ada yang per hari, ada yang per jam. Jadi yang masalah updating data itu sangat gampang. Oke, ini jadi contoh untuk updating datanya itu ya sangat mudah dengan penginderaan jauh. Cuma permasalahannya adalah, nah ini apa yang dimaksud ini? Oke, ini apa? Ini apa? Merah ini apa? Kuning ini apa? Kalau yang di sini apa ini merah ini? Ini apa putih ini? Apa ini hitamnya? Apa ini hijau ini? Apa ini biru? Nah, kemampuan ini yang perlu kalian pahami. Oke, jadi kalau kalian yang sekarang di geografi ini masih yang semester 7 masih belum bisa paham tentang ini, coba belajar untuk itu. Oke, jadi yang masih belum paham ya harus belajar bagaimana dapat menjelaskan apa informasi. Ya belajarnya dari mana? Dari PJ, dari geomorfologi dan teman-temannya ya, geomorfologi dasar, dari hidrologi, dari midclim. Nah, itu semua kalian harus mempelajari ini semua. Sehingga kalian bisa bersaing dengan teman-teman dari lulusan geografi yang lain atau ilmu kebumian lain. Setidaknya kalian punya power di bidang penginderaan jauh. Pak, saya itu nggak tertarik, Pak. Ya, oke, nggak tertarik, paling nggak nanti bisa cerita dikit-dikit. Nah, jangan sampai kayak blank sama sekali, nggak paham apa itu penginderaan jauh. Contohnya ini apa itu komposit 457, apa komposit 321 dan seterusnya. Oke, ya itu. Jadi kalau cinta penginderaan jauh yang seperti ini bagaimana nih? Ini di daerah mana? Ini apa yang biru, ini apa? Ini apa? Ini hitam. Nah, kalian tuh harus bisa memahami ini. Nah, itulah geografi. Oke, ya. Jadi jangan sampai kalian lulus tapi tidak punya keahlian sedikit pun. Ini salah satu keahliannya adalah bisa menjelaskan penginderaan jauh. Fungsi ini dapat dari mana? Sekali lagi saya bilang, utamanya di sini adalah dari kalau di geografi itu penginderaan jauh, PJ terapan, SIG 2, SIG 1, oke. Terus kemudian geomorfologi dasar, survei pemetaan geomorfologi itu yang menjadi hal penting, termasuk di sini ada hidrologi, itu menjadi hal-hal penting yang dalam dapat menjelaskan ini. Kalian harus belajar tentang ini. Atau contohnya ini, bagaimana ini? Oh, ini citranya apa? Kemudian bagaimana? Apa kenampakannya? Nah, contohnya, oh apa itu? Oh, ternyata itu tambak. Nah, oke. Bagaimana? Ingat 8 kunci interpretasi. Oh, kenapa kok ini tambak? Ya, karena dia lebih dekat laut. Nah, kok ini kok enggak, Pak? Kenapa ini bukan tambak? Lah, lihat jaraknya pertama sudah jauh, kemudian sini sudah ada merah-merah. Permerah ini apa? Berarti kan bukan ini berarti kalau nggak pemukiman, lahan kosong dan lain-lain, maka kemudian muncul sawah seperti itu. Ini apa? Tambak bandeng. Ini apa? Tambak garam. Oke. Nah, ini kemampuan-kemampuan seperti ini yang harus kalian coba pahami. Nah, ini apa? Oh, ternyata sedimentasi. Nah, kalau itu tadi yang citra penginderaan jauh, ya. Citra non foto, bukan sebuah foto, karena kalau ini foto. Nah, kalau dari sini apa? Apakah ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini apa?
Nah, yang seperti ini juga kalian harus paham. Mungkin kalau yang ini lebih mudah karena ini seperti foto, tapi tidak semudah itu. Nah, bagaimana kalian tahu ini apa nih kira-kira? Ini rumah kah? Ini toko kah? Ini atau apa? Nah, itu juga perlu kalian coba pahami. Ya, memang butuh pengalaman untuk ini, tapi kalian sendiri harus terus belajar. Kalau kalian tidak pernah belajar, ya kalian tidak akan pernah bisa. Oke, itu. Nah, contoh lain, nah ini perintahnya Asfa Ahmad, Sirozilem Hashim, Badarudin Dahlan, dan Diba N. Aulia. Ini tentang modeling urban growth in tsunami prone city using locating. Nah, ini jadi ada banyak hal. Ini kalau kalian ingin lebih detail, lebih memahami, mungkin nanti di SIG 2 ya dengan Pak Adi dan Pak Jum mungkin banyak diberikan tentang model-model, pemodelan. Itu mungkin kalau ada yang tertarik bisa mempelajari itu. Nah, ini contoh, ini dia metodenya bagaimana. Jadi dia dari Citra tahun 2005-2009 membuat klasifikasi hingga akhirnya bisa membuat sebuah model. Ini contohnya. Nah ini, jadi petanya, oh ternyata dari hasil analisis 2005 seperti ini. Build up area atau lahan terbangun seperti ini. Vegetasinya seperti ini. Faktor bodinya, ternyata wetlandnya mana, lebarnya. Ini, oh tahun 2009 seperti ini. Setelah itu dibuat 2005 seperti itu, 2009 seperti itu. 2029 kayak mana ya? Nah, jadi prediksinya gimana? Mana wilayah yang akan berubah, mana wilayah yang tidak akan berubah. Nah, angka 0 berarti tidak berubah, 1 berarti berubah. Oh, ternyata ada di sini. Di wilayah tengah ini yang kemungkinan akan terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun yang paling banyak terjadi. Nah, ini. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa kalian dapatkan dari PJ. Nah, kalau tertarik dengan ini bisa baca-baca jurnal gitu. Jadi saya katakan, materinya saya tahu Pak, tapi saya kok bingung yang menjelaskannya. Nah, kalau masih bingung, minta penjelasan kalian masih malu, coba sebelum bertanya baca-baca dulu, coba cari jurnal. Oke, biasakan membaca. Jadi dengan kalian membaca, kalian paham, kemudian kalian bisa bertanya, Pak, kemarin saya dapat jurnal ini, menurut Bapak gimana? Coba Pak, misalnya ini Pak saya masih bingung di bagian yang ini, bisa tolong jelaskan Pak. Nah, itu. Jadi seorang pelajar itu, seorang mahasiswa itu harus seperti itu, harus belajar dulu. Kalau tetap tidak bisa paham, baru bertanya ke dosennya. Pak, yang ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Oke, itu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami itu dan mau untuk mempelajari. Ini salah satunya PJ, fungsinya untuk penggunaan perencanaan itu seperti ini. Jadi apa fungsi untuk perencanaan ini? Jadi, oh ternyata diprediksinya seperti ini. Berarti kemungkinan besar kita seperti apakah mau seperti ini atau tidak. Nah, jadi kan ini kan dari data citra tadi. Ternyata kondisinya perubahannya seperti ini. Diprediksi sini akan berubah. Berarti yang sini nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak berubah. Nah, kita sebagai perencana mau ikut, mau menggunakan ini atau tidak? Oh, kita nggak mau Pak. Kita maunya nanti yang berubah itu di wilayah yang ini. Ya monggo. Itu hak dari perencana untuk merencanakan. Karena menurut kami bagian sini ini nggak usah berubah Pak. Sini harus alami, atau kami tuh maunya bagian sini Pak yang berubah. Yang di sini jangan berubah karena ini daerah konservasi. Nah, itulah fungsi dari perencanaan dari data yang sudah kalian dapatkan. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan, bisa via WA di psikologi atau bisa ketemu langsung dengan saya di kampus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.